Seramnya toilet kampusku. Ini cerita selalu membuat jantungku deg-degan. Bahkan ketika menulis cerita ini, bulu kuduku selalu merinding. Ya, aku percaya kamu pemberani. Tapi ketika mendengarkan cerita ini, aku pastikan bulu kudukmu pasti berdiri sendiri tanpa diminta. Oke, langsung aja ke ceritanya. Waktu itu, aku sedang kebelet pipis di toilet yang letaknya di depan parkiran. Rumor yang beredar, di toilet itu ada makhluk yang berbau gosong. Karena masih siangan, aku berani saja ke toilet itu tanpa teman. Tapi, sesampainya di sana, aku memang benar-benar tidak bisa menjaga keberanianku. Jadi, ceritanya aku sudah jongkok mau pipis. Tiba-tiba ada suara orang yang mendam. Aku biarkan saja karena aku kira juga mahasiswa yang kebelet pipis. Tapi setelah itu tiba-tiba menyeruak di hidungku bau gosong. Baunya seperti bau rambut atau kuku yang terbakar. Baunya menyengat sekali sampai aku tidak bisa membaui bau pipisku sendiri. Aku buru-buru menyelesaikan pipisku lalu segera keluar dari toilet itu. Sesampainya di luar, aku tidak menemukan siapapun. Pintu toilet lainnya terbuka semua. Jadi, tadi itu sebenarnya siapa? Jadi, tadi itu tidak ada siapa-siapa di sini. Kemudian, aku bercerita pada Sony. Son, tadi aku di toilet mencium bau gosong. Selamat ya. Kamu sudah dapat salam perkenalan dari Mbah Gondo, kata Sony. Gak usah takut. Dia gak ngapa-ngapain dan efeknya gak berlebihan kok. Mendengar cerita Sony itu, tiba-tiba bulu kuduku mendadak merinding. Tapi aku mencoba menenangkan diri karena kata Sony, Mbah Gondo itu tidak ngapa-ngapain. Artinya dia mungkin cuma iseng. Kisah horor lainnya juga terjadi di toilet. Toilet itu letaknya di perbatasan antara gedung G dan C di lantai 2. Waktu itu, aku pergi ke toilet. Aku pakai bilik yang tengah. Sementara, bilik kanan dan kiri kebetulan lagi gak dipakai. Selesai buang air kecil, aku segera mengenakan celana. Tiba-tiba, dua bilik toilet lainnya tertutup dengan keras hampir bersamaan. Duer, duer. Suaranya kencang banget sampai aku kaget. Pelan-pelan dong kalau nutup pintu, kataku jengkel. Karena dikagetkan orang menutup pintu. Aku tidak dengar suara orang menjawab omonganku. Lalu aku keluar dari toilet itu. Loh, kok pintunya kebuka semua? Kataku dalam hati. Aku mencoba menengok ke dalam bilik toilet yang paling kanan. Tidak ada apa-apa. Lalu aku menengok bilik yang paling kiri. Aku langsung meloncat sambil teriak. Tubuhku dingin dan gemetar. Aku melihat sesosok perempuan berbaju putih yang bersandar di tembok. Aku segera berlari meninggalkan toilet itu. Aku terpaksa lewat tangga yang di ujung untuk turun ke lantai 1. Pas belokan tangga, tiba-tiba aku bersimpangan dengan seorang perempuan yang berambut panjang dan berbaju putih seperti yang aku lihat di dalam toilet tadi. Perempuan itu melihatku dengan tatapan mata yang tajam. Aku mencoba menghindari tatapan matanya sambil terus berlari dan berteriak. Sesampainya di lantai 1, aku bertemu dengan banyak teman mahasiswa. Mereka ternyata sudah menunggu kedatanganku dari tadi. Mereka sudah sangat khawatir apa yang akan terjadi padaku karena terlalu lama di kamar mandi. Sedangkan dari tadi ada sesosok makhluk menakutkan berkeliaran di gedung itu. Ini dia, kata mahasiswa-mahasiswa itu menyambutku. Masih ada satu anak lagi yang belum keluar, kata yang lain. Siapa? Kamu kenal? Kata lainnya lagi. Iya, Winda, temanku. Suasana yang aku rasakan kembali mencekam. Sebenarnya, apa yang terjadi di kampusku ini? Aku tidak tahu. Apakah makhluk gaib itu sedang meneror kampusku? Woi, aku sudah di situ.
kata mahasiswa yang bernama Winda. Mereka bersyukur karena Winda ternyata sudah berada di antara mereka. Jadi, di dalam gedung itu memang sudah tidak ada orang lagi. Nah, sejak kejadian itu, pihak kampus melakukan ritual untuk membersihkan kampus dari gangguan makhluk gaib dengan mendatangkan paranormal dan mengadakan wayangan. Akhirnya, kampus kami sekarang menjadi lebih nyaman untuk belajar. Nah, oke guys, gimana nih ceritanya? Cukup serem bukan? Kalian pernah nggak mengalami kejadian-kejadian horor yang aneh, terutama di kampus atau mungkin di toilet kampus? Untuk kalian yang pernah mengalami kisah-kisah horor, komen ya di kolom komentar ini. Oke guys, sekian dulu cerita horornya. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya juga ya, agar tidak ketinggalan updatean terbaruku. Aku akan terus update cerita horor lainnya. Oke guys, see you in the next video. Bye-bye.